Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan, sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Hidup. Sebelum mulai menonton Cerita Hidup, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk, kita simak ceritanya. Kisah nyata ini diceritakan oleh seorang ustazah pembimbing ngaji, bukan untuk mengungkap aib seseorang. Semoga cerita ini dapat menjadi manfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Berikut kisahnya. Selama hampir 9 tahun menetap di Mekah sambil menguruskan jemaah haji dan umrah, saya telah melalui berbagai pengalaman menarik dan yang pahit. Bagaimanapun, dalam banyaknya peristiwa yang saya alami, ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya bisa lupakan. Kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berusia di pertengahan 30-an pada saat saya mengurus satu rombongan haji. Dengan suara tersekat-sekat, wanita itu menceritakan, "Ustazah, Allah itu maha besar, maha agung, maha kaya. Semasa koma, saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah saya buat selama ini. Betulkah?" Saya terkejut. Bila rambut saya ditarik dengan bara api, sakitnya terasa seperti kulit kepala yang ikut terlepas. Panasnya juga menyebabkan otak saya terasa seperti menggelikan. Asap itu pedih amat sangat. Tidak bisa saya ungkapkan. Sambil bercerita, wanita itu terus meraung, menangis terisak-isak. Terlihat dia betul-betul menyesal atas semua kesalahannya. Saya pun termenung, kaget dan menggigil mendengar ceritanya. Sangat pedih balasan Allah kepada umatnya yang ingkar. Ustazah, buat saya, Islam hanya nama saja. Tapi saya minum alkohol, saya main judi dan segala macam dosa besar. Karena saya suka makan dan minum apa yang diharamkan Allah. Semasa tidak sadarkan diri itu, saya telah diberi makan buah-buahan berduri tajam. Buah yang tak berisi, melainkan hanya duri-duri saja. Tapi saya sangat ingin memakannya, karena saya benar-benar merasa lapar. Bila ditelan buah-buah itu, duri-durinya menusuk kerongkongan saya, dan bila sampai ke perut terasa menusuk perut saya. Sedangkan jari yang tertusuk jarum pun terasa sakitnya. Setelah buah-buah duri itu habis, saya diberi makan berupa bara-bara api. Pada saat saya memasukkan bara api itu ke dalam mulut, seluruh badan saya rasanya seperti terbakar hangus. Panasnya cuma Allah saja yang tahu. Api yang ada di dunia ini tidak akan sama dengan panasnya. Setelah memakan bara api itu, saya meminta minuman, tapi saya dihidangkan dengan minuman yang dibuat dari nanah. Baunya cukup busuk. Saya terpaksa meminumnya sebab saya sangat merasa haus. Semua terpaksa saya lalui. Tak pernah saya alami sepanjang hidup di dunia ini. Saya terus mendengar cerita wanita itu dengan tekun. Sangat terasa kebesaran Allah. Semasa di asap itu, saya merayu memohon kepada Allah supaya diberikan nyawa sekali lagi. Berilah saya peluang untuk hidup sekali lagi. Tak berhenti saya memohon. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan ingkar atas perintah Allah dan akan jadi umat yang soleh. Saya berjanji kalau saya dihidupkan kembali, saya akan perbaiki segala kekurangan dan kesalahan saya dahulu. Saya akan mengaji, akan sholat, akan puasa yang selama ini saya tinggalkan. Saya termenung mendengar cerita wanita itu. Benarlah, Allah itu maha agung dan maha berkuasa. Kita manusia ini tak akan terlepas dari balasnya.
Kalau baik amalan kita, maka baiklah balasan yang akan kita terima. Kalau buruk amalan kita, maka azablah kita di akhirat kelak. Alhamdulillah, wanita itu telah menyaksikan sendiri kebesaran Allah. Ini bukan mimpi Ustazah. Kalau mimpi azabnya tidak akan terasa sampai seperti ini. Saya bertaubat Ustazah. Saya tak akan ulangi lagi kesalahan saya. Saya bertaubat. Saya taubat nasuha, katanya sambil menangis-nangis. Sejak itu wanita tersebut benar-benar berubah. Bila saya membawanya ke Mekah, dia menjadi jemaah yang paling khusyuk. Amal ibadahnya tak pernah berhenti. Contohnya, kalau wanita itu pergi ke masjid pada waktu maghrib, dia hanya akan balik ke hotelnya selepas sholat subuh. Kenapa melakukan ibadah sampai tidak ingat waktu? Kamu juga harus menjaga kesehatan. Pulanglah setelah sholat isya, makan nasi atau istirahatlah sejenak. Tegur saya. Tidak apa-apa Ustazah, saya membawa buah kurma. Saya memakannya di saat saya merasa lapar, jawabnya. Menurut wanita itu, sepanjang berada di dalam Masjidil Haram, dia ingin membayar sholat yang ditinggalkannya dahulu. Selain itu dia berdoa mohon kepada Allah supaya mengampunkan dosanya. Saya kasihan melihat keadaan wanita itu. Takut karena ibadah dan tekanan perasaan yang keterlaluan dia akan jatuh sakit. Jadi saya menasihatkan supaya tidak beribadah keterlaluan hingga mengabaikan kesehatannya. Tidak boleh Ustazah, saya takut. Saya sudah merasakan pedihnya azab Tuhan. Ustazah tidak merasa, Ustazah tidak mengetahui rasanya. Kalau Ustazah sudah merasakan azab itu, Ustazah juga akan menjadi seperti saya. Saya betul-betul bertaubat. Wanita itu juga berpesan kepada saya, katanya, Ustazah, kalau ada perempuan Islam yang tak pakai jilbab, Ustazah ingatkanlah pada mereka, pakailah jilbab. Cukuplah saya saja yang merasakan siksaan itu. Saya tidak mau ada wanita lain yang merasakan hal seperti yang saya sudah rasakan. Semasa diazab, saya melihat larangan-larangan Allah. Salah satunya adalah setiap sehelai rambut wanita Islam yang sengaja diperlihatkan kepada lelaki yang bukan mahramnya, maka dia diberikan satu dosa. Kalau ada 10 lelaki yang bukan mahram melihat sehelai rambut saya ini, maka saya mendapatkan 10 dosa. Tapi Ustazah, rambut saya ini banyak jumlahnya, beribu-ribu. Kalau seorang melihat rambut saya, itu berarti beribu dosa yang saya dapat. Saya berniat sepulang saya dari haji ini, saya minta tolong dari Ustazah supaya mau mengajarkan suami saya sholat, puasa, mengaji, dan mengerjakan semua ibadah. Saya ingin mengajak suami pergi haji. Seperti saya, suami saya itu Islam pada nama saja. Tapi itu semua adalah kesalahan saya. Saya sudah membawa dia masuk Islam, tapi saya tidak membimbing dia. Bukan itu saja, sayalah yang menjadi seperti orang yang bukan Islam. Sejak kembali dari haji itu, saya tidak mendengar cerita tentang wanita tersebut. Bagaimanapun, saya percaya dia sudah menjadi wanita yang benar-benar soleha. Adakah dia berbohong kepada saya tentang ceritanya di azab semasa koma? Tidak. Saya percaya dia berkata benar. Jika dia berbohong, kenapa dia berubah dan bertobat nasuha? Satu lagi, cobalah bandingkan azab yang diterimanya itu dengan azab yang digambarkan oleh Allah dan Nabi dalam Al-Quran dan hadis. Adakah ia berbohong? Benar, apa yang terjadi itu memang kita tidak dapat membuktikannya secara saintifik. Tapi bukankah soal dosa dan pahala surga dan neraka itu perkara gaib? Janganlah bila kita sudah meninggal dunia, bila kita sudah diazab, barulah kita mau percaya bahwa oh, memang betul apa yang Allah dan Rasul katakan. Aku menyesal. Nah, bagaimana menurut teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.